Panganlah rotio ima daging Tuhan Yesus, inumah siani mudarni Tuhan tadoi. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus mengingatkan orang Israel bahwa Allah Bapalah sumber manna yang diterima nenek moyang mereka di padang gurun, bukan Musa. Kini Allah mengutus Tuhan Yesus sebagai roti yang dapat mengenyangkan untuk hidup kekal. Namun, mereka tidak mampu memahami makna rohani yang Tuhan Yesus ajarkan. Orang banyak di masa Tuhan Yesus, mereka mencari Yesus, bukan supaya mereka tumbuh dalam pengenalan yang benar. Pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus dalam kelompok besar tidak membawa mereka pada kesadaran melakukan kehendak Allah. Rasa lapar dan haus yang terus-menerus dirasakan adalah karena mereka tidak datang pada roti hidup yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, di sini Tuhan Yesus memberikan jaminan keselamatan. Yesus berbicara mengenai roti. Tetapi di sini Yesus berbicara mengenai dirinya sendiri yang dia kiaskan sebagai roti yang memberi hidup kepada barang siapa yang datang kepadanya, atau sama dengan kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Dalam Mazmur 42 ayat 2-3 kita membaca mengenai kehausan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Tuhan Yesus berjanji bahwa kehausan itu pasti dipuaskan jika orang percaya kepada Dia. Nubuat-nubuat perjanjian lama digenapi pada saat kedatangan Yesus, yaitu pesta perjamuan besar sudah ditawarkan untuk dinikmati pada saat orang percaya datang kepada Tuhan Yesus. Dia tidak lapar lagi dan tidak haus lagi. Demikianlah Injil Yohanes menceritakan kehadiran masa depan. Melalui firman Tuhan hari ini, Kristus menunjukkan bahwa Ia adalah roti yang benar. Yang pertama, sama seperti roti biasa dapat memberi kehidupan jasmani, demikian juga roti hidup dari Yesus dapat memberikan kehidupan yang kekal. Bahwa Kristus adalah roti bagi jiwa, seperti halnya roti biasa bagi tubuh jasmani. Roti itu memberi zat makanan dan mendukung kehidupan kita. Demikian juga roti hidup mendukung kehidupan rohani kita. Ajaran-ajaran Injil mengenai Kristus, bahwa Ia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, bahwa Ia adalah damai sejahtera kita,
kebenaran kita, juru selamat kita. Semua ajarannya makanan rohani untuk iman percaya kita. Tubuh kita dalam beberapa waktu bisa hidup dengan baik tanpa makanan. Tetapi tidak demikian halnya dengan jiwa kita. Jiwa kita tidak dapat hidup 1 detik pun tanpa Kristus. Yang kedua, bahwa Yesus adalah roti dari Allah, roti ilahi. Hanya Dia yang datang dari Allah, roti yang diberikan oleh Allah Bapa, yang Ia jadikan makanan bagi jiwa kita, roti keluarga Allah, roti bagi anak-anaknya. Kurban dan persembahan imamat orang-orang Levi disebut santapan Allah. Dan Kristus adalah korban yang agung. Kristus di dalam firman dan semua tata ibadah yang dinyatakan pada kita menjadi perjamuan sebagai ganti kurban itu. Yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus adalah roti kehidupan. Roti kehidupan itu yang secara tidak langsung merujuk kepada pokok kehidupan yang ada di tengah-tengah Taman Eden, yang dimateraikan bagi Adam sebagai bagian dari perjanjian dengan Allah. Lakukanlah ini, maka engkau akan hidup. Yang berarti Adam boleh memakan pohon kehidupan supaya ia tetap hidup. Kristus adalah roti kehidupan karena Dialah buah dari pohon kehidupan itu yang disediakan Allah bagi kita. Karena itu, memakan dan minum dari tubuhnya adalah kehidupan kekal. Seperti besarnya hasrat kita untuk mencari makanan ketika merasa lapar, demikianlah kiranya kita mencari Yesus sebagai jawaban bagi kelaparan rohani kita. Dialah yang kita butuhkan di dalam hari-hari yang kita jalani. Dia harus diundang masuk ke dalam hidup kita untuk menghidupkan dan menopang kehidupan kita. Dialah kebenaran dan Dialah jalan menuju kehidupan yang kekal. Berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus, karena Dialah roti hidup yang memberi hidup kekal. Itu bisa terjadi hanya karena anugerah Allah semata bagi kita. Maka merespon seharusnya adalah bersyukur atas anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus kepada kita dengan cuma-cuma. Tubuh Yesus sendirilah makanan itu, dan darahnya lah minuman itu yang Ia serahkan untuk orang berdosa, yang membuat kita tidak lapar lagi dan tidak haus lagi sampai kepada kehidupan yang kekal. Di sanalah kita nanti akan makan dan minum di meja perjamuan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Asa saito tonggo margo inuma
kasiani ngoluna